105,1 Mugarur Radio, kreatif, inovatif, dan pastinya sangat inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mugarur lover semuanya dimanapun Anda berada dan lagi apapun. Jumpa lagi sama Pak Nur yang sangat ganteng ya. Sangat ganteng. Dan sama Madana. Kamu cantik gak sih Madana? Ya aku cantik dong Pak, kan aku cewek. Ya, dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting Madana ya. Iya Pak, apa itu? Yang penting ini tema kita hari ini adalah antara cantik dan asik ya. Iya Pak. Karena yang cantik itu belum tentu asik, yang asik itu belum tentu cantik kan, begitu kan. Nah, kalau kamu Madana, kamu merasa gimana sih? Kamu merasa cantik atau merasa asik sih? Kalau dibandingkan merasa cantik atau asik Pak, aku milih kalau aku tuh asik Pak. Karena ya emang gini, emang aku nggak cantik gitu loh. Kamu merasa tidak cantik? Iya. Oh, padahal Pak Nur ini melihat kamu itu cantik sekali, Madana. Iya Pak, ya Pak. Iya. Nah, kalau menurutmu Madana, menurutmu ya, iya, ini Pak. Kita bahas tentang cantik dulu ya. Oke. Kalau menurutmu orang yang cantik itu seperti apa sih? Orang cantik itu bisa dibagi jadi dua Pak. Jadi ada yang cantik dari luar, ada yang cantik dari dalam. Nah, kalau yang cantik dari luar itu, yang cantiknya itu bisa dilihat secara fisik gitu loh Pak. Kayak misalkan badannya tinggi, terus tubuhnya itu ramping, rambutnya panjang hitam gitu. Keriting. Iya. Terus habis itu hidungnya mancung gitu Pak. Terus kalau misalkan cantik dari dalam itu, maksudnya dari sifatnya itu Pak, maksudnya dari hatinya gitu loh. Kayak misalkan dia beriman atau enggak, berakhlak, pintar atau enggak, kreatif gitu-gitu. Oh iya, Pak Nur baru tahu Madana. Kamu ini ilmunya banyak sekali ternyata ya. Pak Nur baru tahu kalau cantik itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama cantik fisiknya, yang kedua itu cantik dari dalam hatinya, kan gitu. Iya. Atau yang bisa disebut inner beauty. Bener gak sih? Iya bener Inner Pak, bener. beauty. Jadi kecantikan itu dari dalam seperti itu. Iya. Nah, kalau kamu Madana, kamu Iya, Pak. pilih yang mana? Pilih yang cantik dalam atau cantik luarnya? Cantik, sebenarnya cantik luarnya ya Pak. Iya. Tetapi Iya ada tetapinya. tetapi apa Madana? Tetapi itu kan kalau misalkan cuma cantik dari luar terus hatinya itu nggak cantik, maksudnya hatinya itu nggak baik gitu loh Pak. Itu kan sama aja gitu loh. Oh. Tuh. Iya. Jadi gini loh Madana, Pak Nur tuh pernah melihat ya, ada orang yang tidak cantik sih. Iya, Pak. Di luarnya itu tidak begitu cantik. Secara fisiknya gitu ta. Iya, secara fisiknya itu tidak cantik, tetapi dia itu apa ya? Kayaknya itu asik aja. Loh ini malah bahasa asik ini. Kita bahasa asik. Baik banget gitu ta Pak. Iya baik banget. Baik banget. Ketemu sama orang senyum gitu kan. Ramah terus gitu ya Pak. Ramah begitu kan. Nah, oke Madana. Kalau cantik kan sudah ya, sudah kita bahas. Nah sekarang asik. Asik itu gimana sih menurutmu sih? Asyik itu menurutku orang yang kalau diajak berkomunikasi itu loh Pak, itu kayak bisa nyaut, terus kayak bisa ngerti gitu loh Pak. Maksudnya nggak diem aja. Jadi dia itu mampu apa ya, mampu untuk mengimbangi pembicaraan lawannya. Iya gitu loh Pak, maksudku itu. Iya. Berarti ini Madana, apa namanya, orang yang asik itu wawasannya kan harus luas juga kan? Iya bener. Kalau nggak luas, orang lain ngomong apa, dijak dia nggak ngomong ngerti apa, ya, dia nggak ngerti. Dia pelongo-pelongo. Iya. Jadi ini pembahasan ini memang luar biasa ya, antara cantik dan asik. Karena orang yang cantik itu ya memang banyak Madana, banyak orang banyak banget kan. Orang cantik itu banyak banget. Tapi orang yang asik itu kayaknya sedikit gitu loh ya. Oke, sekarang bagaimana caranya supaya kita itu menjadi orang asik Madana? Menjadi orang asik ya Pak. Iya. Pertama itu kita kayaknya ya Pak, menurutku itu kita harus bisa ini Pak, candaan, terus nggak baperan gitu loh Pak. Karena kalau misalkan di dalam pertemanan itu kan Pak, biasanya kan ya juga ada candaan-candaan mungkin yang agak menyinggung hati gitu ya mungkin. Nah itu kita jangan langsung dimasukin ke hati Pak. Kalau jadi orang asik itu kayak gitu. Soalnya aku ngerasain sendiri gitu loh Pak. Kan dulu tuh aku ya pas dulu SD tuh baperan gitu loh Pak. Terus misalkan dibilang, ih kamu lo pendek banget sih gitu. Kayak aduh apa sih, langsung sakit hati gitu loh Pak. Tapi sekarang tuh udah enggak, kayak ya udah
emang aku pendek gitu. Iya, malah kamu malah begini, hei ketahuilah aku ini pendek. Jadi bangga dengan kependekannya itu. Iya, jadi orang yang asik itu orang yang nggak baperan ya, orang yang canda-canda gitu kan. Iya, karena nggak serius-serius banget gitu loh, Pak. Iya, karena orang yang bercanda itu kan bisa mencairkan suasana, Mbak Tana ya. Iya, Pak. Kalau suasana bikin pertemanan tuh jadi asyik gitu. Iya, biasanya kamu kalau bercanda-canda gitu ngomong apa sih, Mbak Tana? Gak tahu, Pak, apa aja kayak diketawain. Pas itu aja aku denger ada orang klakson gitu, yang klakson di depan sekolah. Itu kan aku jemputnya kan sore gitu kan, Pak. Jadi cuma berdua sama temenku. Itu aja udah ketawa banget, Pak. Orang nggak klakson tuh tin gitu doang. Itu sudah bisa ketawa ya. Padahal cuma tin gitu loh. Ya, mungkin yang klakson itu juga bingung juga. Iki wong gendeng iki. Ngono iki guyu. Karena dari awal tuh emang kan udah bercanda-bercanda gitu loh, Pak. Nah, jadi kayak kebawa gitu langsung kan. Iya. Oh, berarti gini Mbak Tana, orang yang asik itu juga punya selera humor juga kan? Iya, Pak. Kalau kamu gimana sih? Selera humormu itu seperti apa sih? Selera humorku tuh kalau dikatakan tuh apa ya? Receh, Pak. Iya, kalau bahasa sekarang tuh receh gitu. Kayak apa-apa diketawain, ini doang diketawain gitu loh. Dan ini loh Mas Tana, kalau kita ini sedang sibuk, kemudian sedang stres, kemudian diajak ketawa sama teman, itu kayaknya itu di refresh lagi gitu loh. Iya, enak Pak. Enak gitu loh. Daripada yang ini nih, apa namanya itu, yang serius terus, kan begitu kan? Wah, luar biasa. Nggak asik gitu, Pak. Iya. Kemudian ada lagi Mbak Tana, kriteria orang yang asik itu seperti apa? Kalau tadi kan canda-candaan, tidak baperan kan? Nah, ada nggak kamu? Apa ya? Kalau yang ngomong tuh ini Pak, nyambung gitu loh Pak. Ya tadi Pak, wawasannya itu luas gitu. Wawasannya itu luas. Iya, jadi kalau misalkan diajak ngomong ini, dia tuh bisa nyambungin gitu loh Pak. Kan kalau orang nggak asik tuh kalau misalkan diajak ngomong ini, apa sih? Kok nggak jelas kayak gitu. Iya, atau cenderung ogah-ogahan gitu loh ya. Iya. Ogah-ogahan. Itu padahal kita udah berusaha nyari topik gitu loh Pak. Tapi kok lawan bicaranya kayak gini gitu loh. Iya, ketika ditanya, kamu sudah makan? Sudah. Gitu kan? Jadi ya sangat datar. Sangat datar. Terus tatapannya kosong. Kamu sudah makan? Sudah. Pakai apa? Ayam. Hidup apa mati? Hidup. Jadi memang jadi gini loh Mas Tana. Apa ini menurutmu ya? Menurutmu apakah benar asik itu butuh latihan? Asik itu butuh latihan. Iya bener banget Pak. Karena kan ini pengalaman saya sendiri gitu loh Pak. Dulu kan SD itu udah ya baperan, nangisan, sakit hati, terus kayak ngomong tuh nggak asik gitu. Pokoknya nggak bisa nyambungin orang gitu loh Pak. Terus habis itu saya kan belajar gitu ya Pak ya. Oh kayak gini tuh. Orang kalau misalkan, karena aku juga pas tuh punya temen gitu loh Pak. Dia tuh kalau diajak ngomong diem aja. Kayak misalkan cuma gini-gini doang. Nah itu aku kan kayak aku mikirin, aku gini juga nggak ya kayaknya tuh. Kalau dilihat orang lain kayak gini nggak. Akhirnya aku belajar introspeksi kan Pak. Dan aku ya mengubah gitu Pak. Iya, dan kalau orang yang biasanya asik Madana itu belum ngomong apa-apa, dia sudah dia ke satu komunitas ya, ke satu komunitas atau ke satu perkumpulan, dia belum ngomong apa-apa, suasana itu udah meleleh, cair. Dia datang, ini pasti Pak. Asik ini gitu kan. Tapi tapi kan juga dilihat-lihat juga Madana ya, suasananya, kondisinya seperti apa, acara seperti apa. Jadi tidak semuanya itu kan bisa dibikin candaan gitu kan. Bisa dibikin asik itu nggak bisa. Iya, tetapi kebanyakan kalau kita ini apa sih Madana ya? Kita ini siapa sih kok serius terus gitu ya? Ya banyak bercandanya itu akan merefresh pikiran gitu kan. Biar nggak stres Pak. Biar nggak stres. Madana, kamu pernah nggak sih latihan asik, ada orang yang nggak kamu kenal, terus kamu itu latihan sok kenal sok dekat, SKSD, pernah nggak sih? Kalau ngomongin SKSD ya, aku kayaknya tiap cari temen tuh SKSD Pak, berawal dari SKSD gitu. Ya karena kalau misalkan aku ngajak kenalan gitu loh Pak, terus kayak halo namamu siapa, itu tuh nggak asik gitu. Jadi aku ngomongin langsung tuh kayak tentang aku sendiri gitu loh Pak, atau nggak aku nanya hal-hal yang ada di situ gitu. Ini apa? Kamu tahu nggak ini apa gitu? Terus tiba-tiba jadi kenalan. kamu nunjuk kan? Kamu nunjuk apa misalnya nunjuk, kamu tahu ini apa? Apa? Kayak misalkan pas ekstra gitu ya Pak ya, ada orang gitu sebelahku. Kamu ikut ekstra apa? Kok di sini gitu loh? Kok nggak ikut di mana-mana, cuma duduk doang. itu gayamu kalau sok kenal sok dekat ya? Iya gitu. Jadi, Pak. Ketemu sama anak-anak gitu. Kamu ikut ekstra apa? Ikut ekstra A. Kamu kok
jelek. Gak boleh gitu dong Pak, baru pertama kali kenal tuh first impressionnya itu Pak harus baik. Iya, iya. Ya memang semuanya itu kan butuh latihan ya Mas Dana ya. Iya Pak. Kita senyum butuh latihan, kita menyapa itu butuh latihan gitu loh. Kita caranya sopan, caranya santun itu kan juga perlu latihan. Karena itu yang dilihat gampang tuh belum tentu gampang gitu loh Pak. Iya. Orang senyum ke orang aja itu udah susah Pak. Iya. Dan kita ini loh Mas Dana. Iya, Pak. Ini kita ini kan belajar ya, belajar untuk asik kan ya. Pak Nur belajar, kamu juga belajar kan begitu kan. Nah, kemarin itu kan kita siaran juga. Nah, itu siapa yang melihat video siaranmu itu? Siapa? Oh, kalau di keluarga aku gitu tak Pak? Iya. Itu mamaku lihat Pak. Soalnya mamaku bilang, "Kak, mama lo dikirimin linknya sama Pak Nur, udah lihat gitu." Terus bilang apa? Bilang apa? Bilangnya tuh kemarin komentarnya itu ya Pak ya, gini mesti, kamu loh kok apa tiap pembukaannya itu aja. Kayak misalkan ditanya Pak Nur gitu, kabarmu gimana? Aku selalu jawabnya tuh, mama aku tuh hafal nadanya Pak. Iya. Katanya aku selalu kayak gini, alhamdulillah kabarku baik banget Pak. Mau aku sampai ngikutin Pak tadi itu. Sampai ini ya, sampai hafal ya. Sampai hafal iya, malah dikira tuh nonton video yang kemarin gitu loh Pak, sama apa saking samanya gitu loh pembukaannya itu. Oke. Iya, gini loh Mas Dana. Kalau orang itu kan misalnya kita seneng soto Mas Dana ya. Iya. Saben dino dikai soto, akhirnya ya bosen gitu loh ya. Jadi seperti kita siaran ini kalau diulang-ulang terus pembukaannya, tadi kita sudah agak beda loh ya. Iya. Sudah agak beda, nanti bisa dilihat videonya ya. Sudah agak beda. Besok kita bikin yang lebih beda lagi Mas Dana ya. Lebih unik. Lebih unik. Kalau papamu gimana melihat videonya? Kalau papaku belum lihat videonya Pak. Saya kemarin tuh kerja kan. Oh iya. Kalau komentarnya apa selain pembukaannya, selain openingnya itu kok sama itu aja apa komentarnya? Komentarnya mamaku tuh Pak. Iya. Nggak ada Pak, cuma itu aja. Oh cuma itu aja. Oh Iya. berarti yang lainnya itu udah bagus. Iya Pak, sampai no komen tuh berarti bagus loh Pak. atau nggak dilihat semuanya, jadi nggak tahu dia. Oke, jadi apapun itu, sekecil apapun yang akan kita raih itu pasti ada latihannya, Mas Dana ya. Iya, untuk Pak. ngomong, untuk tersenyum, untuk menegur orang itu loh butuh latihan, Iya. gitu loh ya. Butuh kepercayaan diri gitu loh Pak. Butuh kepercayaan diri, karena kalau nggak percaya diri, gini loh, tak sopo, ngundang aku undang di olo-olo, ngundang dikatakan sok kenal, sok dekat, sok asik, sok ngartis. Masih mikir kan dulu gitu loh Pak. Iya masih mikir dulu. Padahal kedekatan seseorang itu diawali dari yang begitu-begituan itu gitu loh Iya, ya. dari SKSD Pak. Iya. Mas Dana, kita ini bisa akrab ini apa sih? Dulu itu gimana sih? Kamu pernah nggak? Pernah ingat nggak? Pernah ingat nggak? Kamu ingat nggak sih? Waktu kamu jumpa pertama kali ngobrol sama Pak Nur itu pas apa? Jumpa pertama kali ngobrol sama Pak Nur. Ya. Kayaknya pas ini ya Pak, pas take video yang baca Al-Quran itu loh Pak. Tapi Pak Nur tuh gini, pernah manggil aku loh Pak, yang ini disuruh ikut lomba Al-Quran gitu kan, baca Al-Quran. Habis itu, sini kamu Madana gitu, kamu nanti ini ya ikut lomba Al-Quran ya gitu. Pakai nadanya apa Pak gitu, terserah nadamu apa aja gitu. Pak Nur kan bilang gitu yang di depan kelas 7B itu kalau nggak salah Pak. Masih ingat tahu? Oh iya. Ya ingat nggak Pak Nur? Iya ingat. Itu karena Pak Nur ini kan ngajar Al-Islam di kelas 7A, kelasmu dulu itu kan? Iya dulu. Nah terus katanya Madana itu bagus gitu kan? Ya udah Pak Nur panggil, Pak Nur penasaran seperti apa. Nah pada waktu itu perasaanmu gimana? Kamu diminta untuk lomba membaca Al-Quran itu? Kalau misalkan diminta untuk lomba membaca Al-Quran gitu ya Pak, apalagi online kan itu sebenarnya udah nggak tegang gitu loh Pak, udah nggak deg-degan lagi. Karena dulu dari SD juga udah sering lomba Al-Quran secara offline gitu. Jadi kalau misalkan online pun udah biasa aja gitu loh Pak. Iya, karena sudah sering ya di SD ya. Iya, karena sudah sering. Iya, kemudian menurutmu Madana, Iya, Pak. kamu kan dulu itu kan ngobrol pertama kali sama Pak Nur. Kalau menurutmu Pak Nur ini SKSD enggak sih? Iya Pak Nur SKSD ya. Tapi kan dengan Pak Nur SKSD itu kan sekarang bisa dilihat Pak hasilnya. Kayak misalkan semua di sekolah itu pasti kenal Pak Nur gitu loh Pak. Nggak ada yang nggak kenal kan? Kalau nggak ada yang nggak kenal loh, keterlaluan gitu loh ya. Karena cirinya Pak Nur ini kan mudah diingat gitu loh ya. Iya, mudah diingat. Ganteng, yang jelas kan itu kan. Iya. Iya Pak, kan cowok.
Oh iya Madana, Pak Nur guyu cekikian gini loh. Guyu cekikian begini nih, ini butuh latihan loh Madana. Iya Pak, butuh kepercayaan diri. Butuh kepercayaan diri karena dulu Pak Nur itu kalau tertawa itu enggak bunyi. Meringis untune ngene iki, tapi enggak ada suaranya. Oh. Enggak ada suaranya loh. Kok aneh gini ya? Saking ketawanya gitu Pak, sampai gak ada suaranya. Iya. Oh enggak. Kalau ketawa itu memang enggak ada suaranya. Oh, memang gitu. Iya, kemudian Pak Nur ini belajar kalau tertawa itu ada suaranya. Nah, suaranya itu aneh dulu itu. Suaranya aneh. Tapi lama-kelamaan karena sering belajar tertawa, itu sampai akhirnya ya gini gitu loh. Suaranya seperti ini, los aja sudah. Iya, tapi tertawa itu juga harus belajar loh Pak. Karena pasti kan Pak Nur pernah ngasih aku tugas tuh loh Pak, TVO yang ada teks hanya gitu kan di akhir. Itu tak hilangin Pak, soalnya aku nggak bisa ketawa. Nah, itu. Susah ternyata itu. Padahal ketawa itu penting. Ketawa itu penting. Dilarang tersenyum, tertawa boleh kan begitu kan? Iya. Lah, membedakan tersenyum sama tertawa itu kan suaranya. Iya. Kalau kita gini. Kalau senyum. Ini kan senyum kan ya? Senyum. Iya, tapi kalau ini kan tertawa. jadi harus dibedakan mana tersenyum mana tertawa. Kamu harus latihan tertawa supaya nanti siarannya tambah asik Matan ya. Oke. Nah, tertawa itu ya gini, melihat sesuatu yang lucu ya. Kalau dulu Pak Nur gini, melihat Mr. Bean itu kan. Oh iya. Filmnya Mr. Bean itu dan Pak Nur tertawa gitu loh. Awalnya itu kok susah amat. Ternyata setelah terbiasa itu enak aja, mengalir aja tertawa itu. Pokoknya ngakak aja sudah gitu. Ada latihannya juga ya Pak ya. Ada latihannya. Dan satu lagi Madana, kalau orang tidak pernah tersenyum ya, ini perlu kamu ingat ya, orang yang tidak pernah tersenyum, sekali tersenyum itu pasti jelek. Gitu Pak. Iya. Pasti jelek. Walaupun senyumnya itu dibikin-bikin itu pasti jelek. Ya, makanya soalnya senyum itu juga butuh latihan ya Pak ya. Butuh latihan. Pak Nur ketemu sama kamu senyum, ting. Ketemu sama yang lain senyum lagi, celing. Itu sebenarnya latihan. Dan latihan itu tidak harus menunggu hari Sabtu ketika jumpa Pak Nur presenter, enggak, setiap hari. Setiap hari kita harus latihan. Setiap hari latihan. Terutama dengan teman-teman dekatmu. Coba nanti kalau kamu ketemu Nadifa ya. Iya. Ketemu Nadifa, Nat gitu. Coba aja. Udah Pak, udah sering. Kalau di kelas kan ya kerjaanku cuma guyu-guyu gitu loh Pak sama temen tuh. Ya, saking sibuknya nggak ada kerjaan lain kecuali tertawa itu tadi. Oke Madana, jadi kesimpulannya. Iya Pak. Lebih menarik orang yang cantik atau orang yang asik? Kalau lebih menarik itu pastinya orang yang asyik ya Pak. Karena orang yang cantik itu belum tentu asyik gitu. Kalau misalkan cuma cantik enak dilihat gitu, tapi nggak asyik saat diajak ngobrol, itu tuh nggak enak gitu loh Pak. Di dalam pertemanan tuh nggak enak gitu. Wah, karena orang yang cantik itu ya nggak perlu dibuat-buat, dari sononya memang begitu gitu loh. Iya, dan cantik itu bisa diubah Pak. Kalau misalkan orang ini nggak cantik ya, tapi dia asyik. Nah, kalau misalkan mau bener-bener paket komplit lengkap gitu, itu dia kan bisa merawat dirinya gitu loh Pak. Terus nanti berubah menjadi cantik deh. Wah, gitu. Seperti presenter TV, seperti penyiar radio itu kan sebenarnya nggak cantik-cantik amat, cuma dia itu asik gitu loh ya. Nah, maka dari itu dari Mugaru ini kita awali supaya kita itu menjadi orang yang asik, bukan hanya cantik ya. Iya Pak. Kalau cantik itu kan dari sononya udah cantik aja. Tapi kalau asik itu memang butuh latihan senyum, butuh latihan SKSD, butuh kepercayaan diri dan lain sebagainya. Oke, Madana, kayaknya kita ini jamnya sudah habis ya, jam siaran kita ini ya. Iya Pak, ini kayaknya hampir apel ya Pak. Hampir apel tapi jangan lupa Madana ya. Iya, besok pagi kita harus siaran lagi ya. Oh, siaran lagi? Iya. Kita tentukan aja temanya apa besok pagi itu. Apa ya Pak temanya? Temanya apa ya? Wis nanti aja lah. Ya, nanti dipikirin ya Pak ya. Iya, jangan dipikirin, nanti biar surprise ya. Besok pagi biar orang-orang biar kaget gitu ya. Ngangkat tema ini ya. Kita akan ngangkat tema perang misalnya ya. Selama ini kan ringan-ringan aja. Kapan-kapan kita mau membahas tema yang berat gitu. Apa, Pak? Besok itu temanya Jawa Inggris. Nah, seperti yang kemarin itu kan. Oh iya Pak, yang Pak Nur meleper, geblak itu kan, ketelusupan. Berarti aku harus belajar itu dulu ya Pak ya. Nah, iya, kamu harus mempelajari itu supaya besok siaran kita ini lebih asik lagi.
Oke, Pak. Maka dari itu bagi Mukaru lovers semuanya, tetap stay tune di 105,1 Mukaru Radio, kreatif, inovatif dan pastinya sangat inspiratif. Akhirnya saya Pak Nur dan saya Mada ngelek dulu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.